Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lailatukum sa'idah. Oh, aduh, jawabannya kemarin apa ya lupa. Jawabannya gimana kemarin? Jawabannya Sa'idatun sa mubarakah. Saidatul Mubarakah. Nah, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Naam. Hayya bina nabda'u liqa'ana fi hadzal lail bi qiraati suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. Oh iya, astagfirullah. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai komponen bahasa yang ada berapa ya, teman-teman? Masih ingat? Huruf, Iya. kalimat, Ada eh, 4 ya. Huruf, kemudian kalimat, kalimat, kemudian yang frase itu simbol apa? jumlah dan jumlah. Jumlah. Ya, Iya, baik. Kemudian yang pertama kita pelajari adalah kalimat ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata ya. Nah, kalimat ada berapa macam? Dibagi menjadi berapa? tiga. Tiga, betul. Apa saja? Isim, Isim, fiil, fi'il, harfu. ya, al-harfu. Baik. Kemudian yang pertama adalah isim ya, atau kata benda ya, baik itu berupa nama orang, berupa benda mati, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya yang tidak berkaitan dengan waktu Wah, ya. Kemudian isim dari segi jenisnya dibagi menjadi, eh, zakar apa muannas? iya, berarti berapa? Dua. Dua, betul. Dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar berarti laki-laki, kalau muannas perempuan. Kemudian isim dari segi jumlahnya ada berapa Satu, kemarin? satu, dua, dan jamak. Ya, Satu, dibagi satu itu apa? menjadi, Eh, Mufrad. bagi menjadi berapa dulu? Bagi menjadi Oh, oh yang di belakang ada nih. menjadi tiga ya, Ya, dibagi menjadi tiga, yaitu satu, satu mufrad ya. mufrad, betul. Kalau mufrad berarti yang artinya satu. Kemudian yang Artinya dua. artinya dua, apa? Mu, san, Sana. iya, musanna atau tasniyah bisa juga. Kemudian Jamak. jamak, jamak dibagi menjadi berapa lagi? Jamak. Jamak. Mm-mm. Zakar. Zakar salim ya. Ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian Muannas salim. jamak muannas salim. Kemudian Taksir. jamak taksir. Baik. Kalau jamak mudzakkar salim berarti isim yang berarti banyak, menunjukkan laki-laki, kemudian selamat dalam artian dia tidak berubah ya dari bentuk mufradnya. Kemudian
akal. Kalau yang mudzakkar salim. Kalau yang muannas salim, Dia muannas salim berarti banyak baik. perempuan dan selamat. Dalam artian hurufnya itu tidak berubah ya dari bentuk aslinya atau bentuk mufradnya. Kemudian kalau jamak taksir itu jamak yang pecah Hmm. atau berubah dari bentuk mufradnya. Oke, ini kemarin untuk PR-nya ya atau tugasnya. Silakan nanti bisa dikerjakan, dikumpulkannya terakhir paling batas waktunya adalah hari Ahad ya jam 12 malam. Hari Ahad jam 12 malam. Ya, masih ada waktu untuk dikerjakan gitu. Silakan. Baik, kemudian untuk materi yang selanjutnya yakni domir munfasil. Masih isim ya, isim domir munfasil. Domir munfasil adalah kata ganti yang berpisah. Ya, ini mohon maaf, tidak ada tidaknya. Ini ganti. Nah, Oh, kata tidak. ganti yang berpisah. Iya, harusnya kata ganti yang berpisah begitu. Jadi domir ini kata ganti ya, domir munfasil yang berdiri sendiri, kata ganti yang pisah ini tidak boleh bersambung dengan kata sebelumnya ataupun kata selanjutnya ya. Jadi dia tuh berdiri sendiri. Nah, kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada aku atau saya, kemudian kamu ya lawan bicara kalau saya berarti kan orang pertama yaitu yang berbicara terus yang kedua adalah kamu yaitu lawan bicara kemudian yang ketiga orang ketiga berarti kan yang dibicarakan atau bisa kita sebut dengan dia ya nah dalam domir itu ada yang laki-laki ada yang perempuan. Kemudian ada yang ditujukan untuk satu orang, ada yang dua orang, dan juga tiga orang. Ya. Nah, untuk satu orang, contoh kalau yang kamu lawan bicara, kalau satu orang berarti kan cukup dengan kata kamu. Ya. Kalau dua orang berarti Indonesianya adalah kalian berdua. Ya. Nah, kalau untuk tiga orang atau lebih berarti pakainya kalian ya kalian yaitu tiga atau lebih kalian banyak orang. Kemudian kalau untuk orang ketiga kan pakainya dia. Kalau satu orang cukup dia. Kalau dua orang dia dua orang ataupun mereka berdua. Kalau tiga orang berarti mereka. Nah, kalau dalam bahasa Arab domirnya ini kata gantinya itu dibagi ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang pertama, domir huwa ya. Domir ini berfungsi sebagai subjek atau pelaku ya. Kalau domir munfasil itu sebagai subjek atau fa'il atau Indonesianya bisa kita sebut pelaku ya. Yang pertama ada huwa ya. Huwa, huma, hum. Kita hafalkan tiga urut ya. Huwa, huma, hum. Tiga-tiga dulu. Karena se- sesuai dengan jumlahnya atau dilihat dari jumlahnya itu kan untuk satu orang, dua orang dan jamak atau tiga atau lebih ya. Jadi huwa, huma, hum urutannya. Huwa, huma, hum. Huwa artinya dia laki-laki satu. Contoh, huwa Muhammad. Berarti kan dia Muhammad. Muhammad kan satu orang laki-laki. Kemudian huma. Huma berarti dia laki-laki untuk dua orang. Menunjukkan dua orang. Contoh, huma Ahmad wa Muhammad. Ya, huma Ahmad wa Muhammad. Dia atau mereka adalah Ahmad dan Muhammad. Berarti kalau untuk dua orang pakainya huma.
Kemudian kalau hum itu untuk mereka, ya. Hum mereka berarti laki-laki. Contoh, hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim, ya, atau orang-orang Islam, laki-laki. Begitu. Kemudian kalau untuk perempuan pakainya hiya. Hiya huma hunna, ya. Hiya huma hunna. Hiya artinya dia perempuan satu. Contohnya, hiya Fatimah. Dia adalah Fatimah. Fatimah adalah satu orang perempuan. Kemudian, huma Fatimah wa Zainab. Dia adalah Fatimah dan Zainab, menunjukkan dua orang. Kemudian hunna. Hunna adalah mereka perempuan. Contohnya, hunna muslimatun. Mereka adalah orang-orang Islam perempuan. Ya, jadi kalau hunna pakainya jamak. Ingat-ingat, masih bersangkutan dengan yang isim dari segi jumlahnya, yakni mufrad, tasniyah, jamak. Ya, huwa untuk mufrad, huma musanna atau tasniyah, hum jama'. Hiya mufrad, huma musanna atau tasniyah, hunna jama'. Ya, urutannya satu 2 3 atau lebih. Satu 2 3 atau lebih. Untuk yang pertama itu menunjukkan laki-laki, untuk yang kedua menunjukkan perempuan. Ini adalah domir yang hoib dan hoibah, yang artinya adalah tidak ada. Orangnya itu tidak ada, ya. Atau seperti yang tadi saya katakan adalah orang ketiga, orang yang sedang dibicarakan. Nah, kalau untuk orang lawan bicara, kalau lawan bicara berarti mukhotob, ya, orang yang lawan bicara. Anta, antuma, antum, yang artinya adalah kamu, ya. Kamu dan kalian. Kalau kamu untuk satu orang, bisa dua orang, tapi untuk tiga orang atau lebih pakainya kalian. Anta, berarti kamu laki-laki satu. Antuma, kamu laki-laki dua orang. Antum, kalian laki-laki. Ya. Nah, kalau anta berarti menunjuk satu orang laki-laki. Contoh, saya sedang berbincang atau sedang ngobrol atau sedang berbicara dengan Ahmad. Ya, berarti saya menggunakan kata gantinya adalah anta. Begitu. Kemudian antuma, berarti saya sedang mengobrol dengan Ahmad dan Muhammad, dengan dua orang. Antuma, ya, dua orang laki-laki. Kemudian antum. Nah, kalau antum itu kalian. Kalian laki-laki tiga atau lebih. Contoh, saya berbicara dengan antum semuanya di sini. Kalian semua. Walaupun di sini ada perempuan, ya, tapi tetap kita menggunakan yang laki-laki. Contoh, dalam forum ada tiga orang perempuan, satu orang laki-laki. Nah, tetap yang menang adalah laki-laki. Maka yang digunakan adalah domir antum atau domir yang laki-laki. Ya, setiap ada kelompok atau apa namanya forum yang di situ banyak perempuannya, hanya satu laki-laki ataupun dua, tetap yang menang adalah laki-laki. Ya, jadi tetap menggunakan domir laki-laki. Sama halnya dengan yang hum, ya. Hum juga sama seperti itu, yang digunakan untuk mereka. Misal mereka, di situ ada dua orang perempuan, satu orang laki-laki. Itu kan jumlahnya tiga, campur. Nah, entah laki-lakinya yang banyak atau perempuannya yang banyak, tetap yang menang adalah laki-laki. Kemudian untuk domir mukhotobah, ya, atau lawan bicara perempuan, itu adalah anti. Kamu perempuan satu. Contoh, saya sedang berbincang atau ngobrol dengan Fatimah. Anti bla 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 gitu. Kamu apa gitu.
Terus antuma berarti untuk dua orang. Contohnya saya sedang berbicara dengan Fatimah dan Zainab. Kemudian antunna berarti untuk perempuan. Saya sedang berbicara dengan para siswi. Contoh saya berbicara dengan para siswi. Nah, yang jumlahnya tiga atau lebih. Kemudian domir ana artinya saya atau domir mutakalim wahdah. Orang yang berbicara jumlahnya satu orang itu ana, saya. Itu bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, tidak ada perbedaan untuk saya. Nah, nahnu, kalau nahnu itu kita, ya, baik kita ataupun kami, ya, seperti yang kemarin dibahas, itu kan ada kita atau kami, begitu ya. Itu sama saja pakainya nahnu. Hanya saja yang membedakan adalah ketika berbicara kita, berarti orang yang sedang berbicara juga dianggap atau masuk ke dalam domir tersebut. Tapi kalau misal hanya menunjukkan contoh, saya Fatimah dan Zainab. Saya dan Fatimah sedang berbicara kepada Zainab, maka dalam bahasa Indonesianya saya dan Fatimah itu menyebutnya kami, ya. Tapi kalau misal di situ ada saya, Fatimah, Zainab sedang berbincang bersama, berarti kita, begitu. Kita itu nahnu digunakan untuk dua orang atau lebih, ya. Jadi kalau nahnu itu bukan tiga orang atau lebih, tapi kalau sudah dua orang berarti sudah bisa menggunakan nahnu, begitu. Biasanya eh, dihafalkan pakai lagu ataupun kita menggunakan jari, ya. Mungkin bisa dipraktekkan. Contohnya kita menggunakan jari atau tangan kanan, ya. Menggunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan. Maaf, tangan kanan. Nah, di sini kan ada tiga ruas, ya. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Untuk jari kelingking dan jari manis itu untuk domir ghaib dan ghaibah, ya. Jadi satu ruas itu satu menunjukkan mufrad berarti huwa, huma, hum, ya. Huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, hunna, urut saja. Ya, dua jari ini untuk ghaib, ghaibah atau huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Terus untuk jari tengah dan jari tunjuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Begitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jempolnya, ya, dijempolkan ada dua ruas ya. Nah, itu berarti kalau atas ana, yang bawah nahnu, domir mutakalim, ya, mutakalim atau yang berbicara. Kalau nahnu, tadi kan saya menyebut kalau ana, domir mutakalim wadah, yang berbicara satu orang. Kalau nahnu itu mutakalim ma'al ghair, yang berbicara dan yang lainnya. Maksudnya adalah tidak satu orang, tapi dua atau lebih. Bisa ya? Untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Seperti itu. Atau mungkin bisa menggunakan metode kalau menunjukkan tangan kita menunjuk ke samping, ya, menunjuk ke samping berarti untuk yang ghaibah atau orang ketiga, ghaibah orang ketiga. Kalau kanan untuk laki-laki, kiri perempuan. Menunjuk satu jari berarti untuk satu orang, dua jari dua orang, tiga atau lima berarti jamak, ya. Itu ke samping. Jadi kalau ke samping kanan berarti huwa, huma, hum. Begini.
Mohon maaf, ini kan kanan saya ya. Berarti huwa, huma, hum. Itu ke samping. Huwa, huma, hum. Begitu. Kemudian kalau ke kiri, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Terus kalau ke depan berarti untuk yang mutakalim, maaf, mukhotob atau mukhotobah. Kalau kanan berarti mukhotob, lawan bicara laki-laki. Kalau misal tangan kiri berarti lawan bicara perempuan. Anta, antuma, antum. Ya, anta, antuma, antum. Satu, dua, tiga atau lima. Terus anti, antuma, antunna. Ya, kemudian kalau ana nahnu, ana itu menunjuk ke diri sendiri, ya. Iya, kalau nahnu itu ke sekitar, ke sekitarnya. Begitu. Coba dibaca bareng-bareng dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ayo, silakan. Wahid, isnain, salasa. Huwa huma hum. Ya, Hiya hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. antum, ana. Ana nahnu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, domir-domir tersebut berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, ya. Nah, subjek dalam kalimat itu berposisi di awal, ya, berada di depan atau ketika dalam bahasa Arab berarti di sebelah kanan. Contoh, di sini ada dia laki-laki ganteng. Dia bahasa Arabnya adalah huwa, ya, laki-laki satu. Jamilun artinya ganteng atau bagus. Kemudian hum yakuluna, mereka sedang makan. Hum yakuluna, hum mereka yakuluna sedang makan. Nah, yakuluna di sini dia menyimpan domir hum, ya. Kemudian yang ketiga, kita pergi ke pantai. Nahnu nadhabu ila syati'i. Nahnu nadhabu ila syati'i. Kita nahnu nadhabu pergi ila ke asyati'i pantai. Jadi nahnu di sini artinya kita. Dia sebagai subjek berada di depan. Nah, nadhabu ini adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang berarti sedang. Ya, dia menyimpan domir nahnu. Ini ada nun di depan. Kemudian anti fil fasli yang artinya kamu perempuan di dalam kelas. Anti artinya apa tadi? Kamu perempuan satu di dalam kelas. Nah, jadi jika kata ganti itu berada di tengah atau akhir, maka tidak boleh dituliskan seperti di bawah. Contoh, kata gantinya. Kata gantinya kalau di akhir atau di tengah ya dalam bahasa Indonesianya. Nih, contohnya kan saya mencintai kamu. Nah, kamu di sini, kamu kan kata ganti. Ya, domir. Ya, dalam bahasa Arab disebutnya domir atau kata ganti. Nah, ketika dia berada di tengah atau di akhir, itu tidak boleh dituliskan seperti ini. Tidak boleh tertuliskan seperti yang tadi di atas. Ya, ana ohebbu anti. Itu salah penulisannya. Nah, contoh lagi, Ibrahim memukul saya. Sayanya di sini, ini kan kata ganti ya, atau domir. Nah, karena dia berada di akhir, ya di akhir kalimat, maka tidak boleh dituliskan seperti ini. Ibrahim yadribu ana, itu tidak boleh. Ya, yang benar nanti kita bahas di bawah. Kemudian yang ketiga contohnya kamu mengambil buku dia laki-laki. Nah, harusnya kan bukunya ya. Bukunya nyanya menunjuk ke dia satu orang laki-laki.
Nah, dia di sini dia menjadi domir atau kata ganti, tapi dia di akhir kalimat, maka tidak boleh ya, tidak boleh maksudnya tidak boleh dituliskan seperti ini. Anta ta'khudhu kitab huwa. Nah, itu tidak boleh. Kemudian baitun ana huna yang artinya adalah rumah saya di sini. Nah, saya itu kan kata ganti. Nah, saya ketika berada di tengah itu tidak dituliskannya dalam bahasa Arab itu bukan ana, ya. Tapi yang benar itu bagaimana? Nah, ini contohnya. Contoh tadi ada saya mencintai kamu, ya. Ana uhibbuki. Berarti kalau ki berarti perempuan, kamunya kamu perempuan. Tapi bisa juga ana uhibbuka. Kalau ana uhibbuka berarti saya mencintai kamu laki-laki. Kemudian Ibrahim memukul saya. Nah, tadi kan ini saya kata ganti berada di belakang, maka bukan anak ditulisnya, tapi Ibrahim yabribuni. Ya. Nah, kemudian kamu mengambil buku dia laki-laki, bukunya dia laki-laki. Nah, dia laki-laki ini kata ganti, tapi dia berada di akhir, maka tidak boleh ditulis huwa. Tapi yang benar adalah anta ta'khudhu kitabahu. Kamu mengambil bukunya. Ya, kita bahu. Hu di sini artinya nya atau menunjuk kembali ke dia laki-laki. Kemudian rumah saya di sini. Saya ini tadi kata ganti. Nah, berada di tengah. Itu bukan baitu ana huna, tapi baiti huna. Rumahku di sini. Dia adalah domir mutasil atau domir yang sambung. Nah, ini domir mutasil. Domir mutasil itu apa saja? Atau pengertiannya dulu. Pengertiannya adalah kata ganti yang bersambung, ya. Domir mutasil berarti kata ganti yang bersambung, ya. Nah, domir mutasil ini tadi harus bersambung dengan kata sebelumnya, ya. Tidak bisa berdiri sendiri, ya. Kalau tadi kan domir munfasil yang ber apa namanya? Menjadi subjek atau pelaku, ya. Kalau jadi pelaku, subjek itu atau fa'il, fa'il itu artinya pelaku, itu dia berdiri sendiri, tidak boleh sambung. Tapi kalau domir mutasil itu domir yang sambung. Nah, domir mutasil ini dibagi menjadi dua. Ada yang domir kepemilikan atau domirul milki, ya, domir kepemilikan. Contoh, kalau domir kepemilikan itu sambungnya, ya, kata sebelumnya itu adalah kata benda atau kalimat isim, ya. Kalau yang kepemilikan, contoh, kalau dia berarti kan kata gantinya itu kan nya, ya. Contoh ismuhu, namanya, ya, namanya satu laki-laki. Kemudian ismuhuma, namanya dia dua laki-laki. Ismuhum, namanya mereka. Kemudian kalau perempuan, ismuha, namanya dia perempuan. Ismuhuma, namanya dia perempuan dua. Ismuhunna, namanya mereka perempuan. Nah, kalau anta, domir mutasilnya adalah ka. Contohnya ismuka, namamu, laki-laki. Ismukuma, namamu laki-laki dua, ya, dua orang laki-laki. Ismukum, nama kalian, ya, kum, nama kalian laki-laki. Kalau perempuan, kamu perempuan, ismuki, namamu perempuan. Ismukuma, namamu perempuan dua. Ismukunna, nama kalian perempuan. Kemudian kalau ana itu tambah ya sukun. Contohnya ismi. Nah, kalau ada ya sukun di belakang, ya seperti ini, berarti dia adalah huruf berarti dia menunjukkan domir ana, ya, domir mutakalim. Kemudian kalau
Nahnu, domir mutasilnya adalah na. Contohnya ismuna, nama kita, gitu. Nah, kalau domir yang tadi kan domir mutasil ada dua ya. Yang pertama domir kepemilikan, yang kedua adalah domir maf'ul atau sebagai objek atau sasaran. Nah, ketika dia domirnya itu menjadi objek atau sasaran, itu sambungnya kata sebelumnya adalah kalimat fiil atau kata kerja. Ya, kalimat fiil atau kata kerja. Contoh, fa'alahu, dia telah mengerjakannya. Fa'alahuma, dia telah mengerjakannya mereka berdua. Fa'alahum, dia telah mengerjakan mereka. Maksudnya ini fiilnya tuh nanti bisa diganti ya, bukan ini hanya contoh. Nanti mengikuti ini wazannya saja. Intinya kata kerja bersambung dengan domir muttasil. Ya, kalau kata kerja bersambung dengan domir muttasil itu menjadi maf'ul atau objek atau sasarannya. Nah, untuk domir kata kepemilikan dan objek itu semuanya sama kecuali domir anak. Ya, tadi kan sama semuanya ini ya yang di tabel. Nah, ini kan yang ditabel sama semuanya. Dari huwa, samping-sampingnya, ini semuanya kan sama. Kecuali yang domir anak. Nih, domir anak kan berbeda. Kalau yang sambung dengan isim itu iya. Kalau yang sambung dengan fiil itu ni. Contohnya, nih, kalau untuk kepemilikan itu menjadi seperti ini. Kan ada iya, sukun. Untuk isim mufrad yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Huruf ilat itu huruf apa? Huruf penyakit apa saja? Alif, wawu, ya. Ya, alif, wawu, ya. Itu adalah huruf ilat. Kemudian yang bisa sambung dengan ya itu juga jamak mu'anas salim. Yang huruf akhirnya itu bukan huruf ilat dan jamak mu'anas salim. Contoh, abun plus ana. Abun artinya ayah. Ana artinya saya. Dia mau bilang ayah saya atau ayahku. Itu bukan abun ana, tetapi abi. Ya, yaknya ini, ya sukun ini menunjukkan domir ana. Ya, untuk isim mufrad. Kemudian jawalun ana. HP plus saya. Dia mau bilang HP saya atau HP ku. Ya, berarti jawali bukan jawalun ana. Kemudian sodiqotun plus ana. Itu bukan sodiqotun, itu kan artinya teman-teman perempuanku. Nah, teman-teman perempuanku, ana, itu menyebutnya bukan sodiqotun ana, tetapi sodiqoti. Ya, ditambah ya, ananya itu diganti dengan ya sukun. Kemudian tilmizatun ana, murid-murid perempuan plus saya. Maksudnya adalah murid perempuanku yang mana itu penulisannya adalah tilmizati. Ya, murid-murid perempuanku. Kemudian ya untuk isim mufrad itu yang berakhiran huruf ilat, isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, huruf yang akhirnya itu huruf ilat. Huruf ilat tadi kan alif, ya, wawu. Ya, alif, wawu, ya. Boleh menyebut alif, ya, wawu atau kita sebut ayu. Ya. Nah, kalau berakhiran salah satu huruf alif, ya, wawu, maka dia anak, domir ananya itu menggunakan ya fathah. Isim musanna. Kemudian isim musanna. Isim musanna berarti isim yang artinya dua, ya, menunjukkan arti dua. Dan juga jamak mudzakkar salim. Maka dia menggunakan ya fathah. Contoh, aso ana, ya.
itu bukan aso ana, tapi asoya. Seperti itu. Karena akhirnya ini adalah huruf ilat, yaitu alif. Kemudian sodiqoni, dia adalah isim musanna atau isim tasniyah yang artinya dua. Nah, maka ketika ditambah domir ana, itu bukan sodikoni ana, tetapi sodikoya atau bisa menjadi sodikoya. Kemudian mudarrisuna plus anak, mudarrisuna guru-guru. Nah, plus anak, guru-guru saya itu bukan mudarrisuna anak, tetapi mudarrisiya seperti itu. Nah, ketika objek itu ni ya. Kalau tadi kan untuk yang kepemilikan itu kan i dan ya sukun dan ya fathah atau bisa kita baca iya. Nah, kalau untuk objek atau sasaran yang sambungnya dengan kata kerja atau fiil, maka dia bunyinya ni ya, setiap jatuh setelah kata kerja. Contoh, beribu anak, dia memukul anak saya. Itu bukan beribu anak, tetapi beribuni. Kemudian ada lagi yang duru anak, dia melihat saya. Ketika dia melihat plus saya, itu anaknya bukan anaknya diganti ya, diganti menjadi ni, yaitu yang duru ni ya, atau dia melihat saya atau melihatku. Nah, ini contoh lagi untuk kepemilikan. Kitabun plus anta itu menjadi kita buka yang artinya adalah bukumu laki-laki. Kemudian baitun plus nahnu yang artinya adalah rumah dan kita. Itu bukan itu penulisannya adalah baituna, rumah kita. Sayyaratun plus hum. Sayyaratun mobil, hum mereka. Itu menjadi sayyaratuhum, mobil mereka. Ardun dan hiya. Itu menjadi arduha, tujuan dia perempuan. Hanya berarti kembali ke hiya. Madrasatun antum. Ya, sekolah kalian. Itu bukan madrasatun antum, tetapi madrasatukum. Kemudian hasubun antuma. Ya, komputermu dua orang. Itu hasubukuma. Komputer kamu dua. Ya, untuk dua orang. Nah, catatannya untuk kepemilikan isim di awal itu tidak boleh dikasih al. Nah, contoh ini. Ini kan nggak ada alnya ya. Ya, jadi kitabun plus anta itu menjadi kita buka. Jadi nggak ada al kita buka. Ya, karena dia itu susunannya mudhof ilaih. Ya, tidak boleh ada alif lam ketika mudhof begitu. Nah, al kita buka itu tidak boleh mengucapkan seperti itu. Yang benar adalah kita buka. Al baituna itu juga tidak boleh karena harus baituna ya, tidak boleh ada al ketika dia sambung. Kemudian as-sayyaratukum itu juga tidak boleh. Yang benar adalah sayyaratukum. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Jika belum, mari kita latihan membuat kalimat bersama-sama. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hmm. Mari. Yo, nomor satu. Siapa yang mau menjawab? Ayeuna kita buka. Aina Kita buka. kita buka. Betul. Buka. Ya. Karena di sini ada buku mu, laki-laki satu. Ya, domir anta. Kalau domir mutasilnya berarti ka. Aina kita buka. Baik.
Kemudian yang kedua, bukuku di dalam almari. Bukuku. Berarti ku. Kalau ku berarti domirnya ana. Kalau mutasilnya Kita, tadi apa? kita, kita, Kitabi. Iya, kitabi di dalam almari. kita bi Hmm. fil Fil amari apa? amari Almari apa? apa bahasa Arabnya? Almari bukan bahasa Arab ya? Bukan. Lemari. Almari itu bahasa Arabnya hizanatun. Hisanatan. Ini Hmm. pakai alif lam nggak kalau kayak gini enggak ya? Kalau pakai alif lam berarti tidak boleh tanwin. Berarti fil hizanati. Oh, Ya, berarti kitabi fil hizanati. oh Kemudian nomor hiza pakai tiga. za pakai 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 za ya? Iya, pakai za. Hizanati. Tapi Hiza T-nya nggak ada ya-nya ya. Hanya harokat kasroh saja. Fil hizanati. Gitu. tak biasa. Taknya tak marbutoh. Amal. Mm-mm. Fil fi al hizanati. Kemudian yang ketiga, di mana rumah kalian perempuan? Di mana rumah kamu? Kalau Aina mm, Baituna. kalian perempuan, Anti antuma antuna. antuna, eh ya, ketika dirubah menjadi domir eh, mutasil, kan ini dia di sambung. mana tadi Berarti menjadi antuna. Iya, Baituna. Baituna. baitu kunna, ya. Aina baitu kunna, di mana rumah kalian Ba, perempuan. Baitu Aina kunna, Baituna. Iya, kunna, Baitukun. ya. Oh, Baitukuna. Aina baitu kunna, begitu. Kemudian rumah kita Oh, di sana. Nah, berarti ini domirnya atau kata gantinya kan kita. Baitukun. Berarti gimana kalau kita? Syaratnya gimana? Nahnu. Hmm? Jadi Ya, nahnu, kalau nahnu dengan kita itu saja itu nahnu, tapi dia nah, sambung. nah, Berarti ya, domir muttasil. Baituna hunaka. Iya, baituna hunaka. Rumah kita di sana. Sa- Kemudian, ba- di mana tasnya? Anak perempuan satu. Orang perempuan satu. Di mana tasnya? Di mana? Aina tasnya. Tas apa tas? Hakibah. Iya. Tapi kalau ah, tasnya perempuan, berarti kan dia perempuan. Berarti mana? Baki. Haki, Oh, nya. ya, nya perempuan satu. Hmm, Dia perempuan satu. perempuan. Hia. Domir, domir munfasilnya kan hia. Tapi mutasilnya Ah, ha. ah. Ya, ha. Berarti Ah. aina Tadi apa tadi? Tas tadi. hakibah. Hakibatu. Aki, akibatuha. Ya, hakibah tuha. Akibatuha. 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 Kemudian kamarmu laki-laki dua orang, ya, laki-lakinya dua orang, kamu dua orang laki-laki.
Di sini. Kamarmu untuk dua orang laki-laki di sini. Kamar. Mal Arabiyah. Kamar. Ghurfah. Ghurfa. Kalau kamarmu untuk dua orang laki-laki, Ghurfah tu ghurfah tu apa? kuma. Ghurfah tu kuma. Hurfa, Tu kuma. ya, hurfa tukuma. Hurfa tukuma. Di Kuma. sini. Di sini apa? Huna. Hu? Huna. Huna. Huna, ya. Hurfa tukuma huna. Kamar kalian atau kamarmu laki-laki dua di sini. Kemudian, Tadi almari lamari. kalian laki-laki di dalam kamar. Izana. Izan. Izana. Tahum. Hizana, Laki-laki, oh kalian. Izana. Izana. Tahum. Izana. hizanatu, Izana tuhum. kalian. Kalian. Kalau kalian berarti antum. Coba Oh, antum. hasilnya antum apa? Antum. Kum. Kum. Iya, hizanatu, Kum. kum, Fil gurfati. fil, Kamar. fati. Betul. Gurfati. Betul ya? Ya, dalam kamar. Kemudian yang kedelapan, teman kita di dalam kelas. Teman Teman. kita. eh, teman tadi apa teman? Teman apa tadi? Sodi? Ya kok. Sodiku. Sodokun. Hmm. Kalau teman kita berarti Nahnu ya. Nahnu. Sodiquna. ya sodiquna Sodiquna. di dalam kelas. Kelas tadi. Apa tadi? Oh, kelas. Fil fasli. Fil fasli, betul. Asli. Kemudian baju mereka perempuan di samping televisi. Mana? Baju. Baju Apa? merekanya mereka perempuan berada di samping televisi. Baju komis. Ya. Baju bisa malabis atau libas. Libas. Mm-mm. Libas atau saubun itu bisa libasu aja, libasu. Mereka perempuan berarti Libas sukuna. ya libasuhunna di samping, di Libasu. samping Libas sukuna atau huna? hunna karena kan mereka Ya. bukan kalian. Oh ya. Ya, ya. Betul. Gimana? Libasu hunna di samping apa? Mal arabiyah di samping. Ya. Ada pertama tuh di pelajaran pertama tuh di samping mana tuh ya? Nah, di samping ada sih. Mana? Ya, bijiwari atau Di, janiba. Berarti libasuhunna bijiwari ya, bijiwari bijiwari. televisi at-tilfazi ya bijiwari tilfazi
Baju mereka di samping televisi. Kemudian televisiku di dalam rumah. Oh, ini apa Televisi televisi? tilfazun. Television. Kalau TV Fil berarti fil arti fil tilfazi. fil baiti. Iya, tilfazi fil baiti. TV-ku di dalam rumah. Nah, contoh yang kalau tadi kan contoh menjadi kepemilikan ya atau yang sambung dengan kata benda atau kalimat isim ya. Nah, sekarang contoh yang objek atau menjadi sasaran atau dalam bahasa Arabnya itu maf'ul ya, sasaran maf'ul. Contoh, dia perempuan memukul saya. Berarti sayanya ini kan sasaran ya. Nah, itu menjadi hiya tabribuni, bukan hiya tabribu ana, tetapi hiya tabribuni. Kemudian saya mencubit kamu, kamu laki-laki. Nah, kamu laki-laki ini kan menjadi sasaran. Jadi ana akrusuka. Ya, ini yang ditebal, yang ditulis tebal. Kemudian ana abhasu anhunna. Saya mencari mereka perempuan. Hunna mereka perempuan. Dia laki-laki membunuh dia perempuan. Berarti huwa dia laki-laki yaqtuluhu yaqtulu maaf yaqtulu membunuh ha dia perempuan. Kemudian saya menasehati kalian laki-laki. Ana ansohukum. Ana ansohukum. Ya, kalian laki-laki. Kemudian jangan memukulnya atau jangan memukul dia perempuan dua. Berarti la tabrib huma. Ya, la jangan tabrib memukul. Huma mereka perempuan atau mereka berdua ya. Maksudnya mereka tuh berdua di sini. Dua, dia perempuan dua. Nah, coba latihan lagi yuk. Yang nomor satu. Kan sama ya kayak di atas tadi. Mencari, apa mencari tadi? Mencari mana mencari? Oh, mencari bahasaan. Ya. Ya, bahasa ya bahasu an. Kalau saya berarti abhasu ya. Abhasu an Oh, oh, perempuan satu. Nya perempuan satu. eh, iya. An Ah, ah, Anha. iya anha betul. Abhasu anha. Ana abhasu anha. Saya mencarinya perempuan satu. Kemudian saya sedang memukul mereka laki-laki. Ana Ana tadi memukul apa? adribu. Ya ribu. Kalau ana berarti ab Adri adri. adribu. Ya, ana ribu Kum. kum. Kok kum? Kan mereka. Hum. Hum, ya. Ana ribu hum. Hum. Ya, saya memukul mereka laki-laki. Kemudian yang ketiga, saya sedang memegang dia. Memegang apa nih Bapak? Amsiku, amsiku. Anak amsiku, dia Amsiku. laki-laki. Berarti amsiku Hu. hu. Ya, anak amsiku hu. Kemudian kita sedang Hmm. melihat kalian perempuan. Kita nan Nahnu. nahnu Eh, nadoro yang dulu berarti nandu Naduru. nang duru nahnu nang duru kalian Oh, perempuan
Kunna ya. Eh, Apa? kuma. Kunna ya. Kunna. Berarti Kun. nahnu Eh, nauduru kunna. Ya. Kemudian kelima, dia sedang menendang kamu. Aduh, menendang. Menendang apa ya kemarin? Menendang. Ada yang tahu menendang? nggak tahu. Mana deh. Menendang. Itu bisa pakai rofasa yarfusu. Atau rokala yarkulu. Apa? Kalau dia sedang menendang kamu laki-laki dua. Yarfusu, yarfusu, kamu laki-laki dua. Yarfusu kuma. Nah, Iya, atau yarkuluhu, yarkulu kuma. Kemudian saya sedang menasehati mereka perempuan. mereka Ayo silakan dijawab teman-teman. mahuna. Nyalakan saja, Ya huma jangan di-unmute. hunna tambah hunna ya. Gimana? Iya. Ana Ana nasihat ansohu mereka perempuan. so hunna. Bun, Hunna. Bunda, betul. Kemudian dia laki-laki satu sedang mencubitku. Anu tadi mencubit apa tadi mencubit? Apa tadi mencubit? Yakrusu. Iya, Ya, yak rusu, ni. huwa, Ni. yak rusu, Ni. 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 Betul. Huwa yak rusu, ni. Dia Ni. laki-laki sedang mencubitku. Kemudian dia perempuan satu sedang merayu kita. Merayu. Ayo merayu apa? Ya. Dia Merayu. merayuna. Merayu kita. Tamallako ya tamallaku. Atau bisa pakai taghazzala ya taghazzalu. Pakai taghazala ya taghazzalu saja. Ah, Berarti dia perempuan. ya. Taghazzalu. Nah, Hiya tataghazzalu kita. nah, nah. Nah, iya. Hmm. Dia tataghazzalu. Kemudian saya sedang menjaga dia. Ayo, menjaga apa menjaga? Ana. Hafiz. Iya. Apa? Ha? Hafiz. Apa sih? Hafidhu yahfadhu bisa. Harisayah, Ya, ana ahfadu. Iya jadi. ya. Harosayah rusu juga bisa. Afa. Tergantung menjaganya itu seperti apa. Ya nggak apa-apa. Bebas mau pakai hafidhu yahfadhu ataupun harosoyah rusu. Gimana? Saya sedang menjaga dia perempuan dua. Pakai harosayah rusu saja coba. Arafa. Ya, rufu. Kalau saya berarti Ana. Arfu, ah, aruf, arfu. anak. Ana ahrufu. Mm-mm. Dia perempuan Dia dua orang. perempuan. Punna, Bu, Kun. punna. dua, dua, hanya dua. Eh, eh, huma, Bu, huma. Huma, iya. Berarti ana ahrusu Ahru- huma. Huma. Betul.
Kemudian saya membunuh mereka perempuan. Membunuh apa tadi? Qatala Al. yaqtulu. Yaqtulu. Eh, kalau saya berarti ak, Ana Aktulu. iya, aqtulu. anak aku dulu, mereka Ha. perempuan, Perempuan. mereka Aqtuluha. berarti banyak. Ya Banyak. tadi yang tadi Huna. Huna. Pun, Huna. Aqtuluhunna. iya, anak aku dulu. Huna. Nah, saya membunuh Huna. mereka perempuan. Perempuan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Udah banyak nih. Kata-katanya nggak apa. Gimana? Cukupkah? Cukup. Atau mungkin pertanyaannya disimpan dulu nggak apa-apa, nanti bisa ditanyakan di grup. Silakan ya, bisa bertanya saja. Silakan di grupnya bisa untuk saling sharing ya. Kita belajar bersama. Ya. Naam saja. Baik, kalau sudah, ini saya absennya saya screenshot ya. Namanya sesuai dengan teman-teman ya. Ya. Baik, Ya. baik. Kami Mungkin nggak usah skripsi ya. ya, tidak usah nggak apa-apa. Baik, masih manual ya. Mohon maaf, nanti saya buatkan linknya karena saya baru sempat untuk membuka laptopnya. Baik, kalau sekiranya sudah cukup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil Alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk PR-nya jangan lupa ya yang tugasnya yang masih belum mengerjakan. Nam ilal Nanti itu liqa. dikirim ke mana saja? Gimana? Dikirim di grup ya Ustazah. eh di Japri saja tidak apa-apa. Yang penting disertakan namanya. Naam Ustazah. Ya, nanti dikirim pribadi saya saja. Baik, cukup sekian. Syukron jazilan ala husni timamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ilal liko fil liko ilati. Sampai jumpa di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.